Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dadan Abdul Aziz dari kelas 6C Ilmu Administrasi Negara dan nomor pokok mahasiswa 1835223223. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai utang negara. Utang negara merupakan utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah kepada suatu negara. Nah, artinya utang negara adalah suatu surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional. Sama seperti jenis utang pada umumnya, tingkat resiko dalam surat utang ini atau utang negara ini dilihat dari tingkat bunga atau kupon yang diterbitkan. Maka semakin tinggi tingkat bunganya, maka semakin tinggi pula yang harus dibayar oleh negara. Selanjutnya timbul pertanyaan, kenapa negara harus berhutang? Nah, pemerintah atau negara bisa menjalankan 3 anggaran fiskal, yaitu surplus, defisit, dan imbang. Nah, ketiga pilihan ini berbeda dalam hal apakah pemerintah memiliki pendapatan yang lebih atau sama dari belanja pemerintahan. Dalam hal defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluaran. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah pajak, seperti di Indonesia. Oleh karena itu, defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Jadi secara konsep keduanya memang sama saja. Dari mana pemerintah bisa menutup defisit? Nah, pemerintah memiliki 2 opsi untuk menambal defisit tersebut. Yang pertama ada memperbesar penerbitan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik, baik melalui mekanisme pasar. Yang selanjutnya yaitu menggunakan saldo anggaran lebih (SAL), pos dana abadi pemerintah, hingga dana-dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU). Adapun opsi yang kedua yaitu memperbesar penarikan pinjaman ataupun hutang. Selanjutnya, indikator kesehatan utang negara. Apa sih indikator kesehatan utang negara? Indikator kesehatan utang negara merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi suatu pemerintah dan tingkat utang suatu pemerintah. Nilai rasio utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut beresiko untuk gagal membayar utangnya. Nah, beberapa negara dengan rasio utang terendah yang kurang dari 40 tahun ke belakang, yaitu ada Korea, Hong Kong, dan Rusia. Namun, untuk catatan, rasio yang tinggi tidak selamanya diartikan buruk. Beberapa negara yang tingkat perekonomiannya stabil juga ternyata mempunyai toleransi yang tinggi akan resiko gagalnya membayar utang. Seperti misalnya Amerika Serikat yang mempunyai rasio utang terhadap PDB-nya yaitu cukup tinggi, malahan tinggi, sebanyak 111,95%. Namun masih bisa diimbangi dengan ekonomi Amerika yang terbilang kuat untuk bisa melunasi utang tersebut. Namun di luar semua itu, utang tetap saja melahirkan suatu kewajiban, yaitu harus dibayar. Setiap negara harus belajar dari krisis yang dialami seperti Yunani, yang mana uangnya menjadi sumber krisis ekonomi. Terlebih lagi di era globalisasi seperti ini, utang bisa saja menular dengan cepat. Nah, untuk itu pemerintah di seluruh negara, khususnya di negara Indonesia, harus mampu menangani utang secara bijak
karena efeknya yang mampu menjadi riak ke seluruh negara di dunia. Nah, mengenai utang negara ini banyak pro dan kontranya. Nah, untuk pro-nya yaitu ada beberapa pendukung utang negara dipercaya bahwa utang negara itu sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintahan ekonomi. Ya, tapi tetap saja ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, adapun kelebihannya atau yang pro terhadap utang, yang pertama, utang negara mampu mendorong perekonomian. Nah, pemerintah bisa memanfaatkan utang tersebut untuk mendanai berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan yang dianggap berkontribusi atau dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian di suatu negara. Selanjutnya, yang kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Nah, maksudnya dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Yang ketiga, penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Biasanya surat utang pemerintah bisa menjadi suatu benchmark tersendiri bagi surat utang koperasi. Akibatnya, perkembangan surat utang negara akan memungkinkan pasar obligasi korporasi untuk turut berkembang juga. Nah, adapun yang kontranya, yang pertama mengatakan bahwa utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Jika pihak pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Dalam kondisi seperti ini, maka kemungkinan pihak pemerintah akan menawarkan suku bunga yang tinggi untuk memancing para investor dan menarik permintaan kepada mereka. Namun, suku bunga yang tinggi juga bisa menghambat investasi swasta karena biaya modal tentunya akan menjadi lebih mahal. Yang kedua yaitu berimbas pada devaluasi mata uang. Nah, devaluasi mata uang ini adalah upaya menurunkan nilai daya beli mata uang domestik. Jika dilakukan, hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan perekonomian negara. Yang ketiga, utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Para investor mampu menarik dana investasinya kapan saja. Dapat menarik dana investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek atau mengamankan dananya. Nah, adanya tekanan atas nilai tukar yang semakin besar akan melahirkan defisit perdagangan nasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai utang negara. Mohon maaf bila banyak kekurangan atas materi yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.